What are you doing, Ibam? Are you having fun? Are you fasting today? Dan nih, kalau aku ke mana-mana dia ikutin nih. Dikirain itu nenek, ini juga. Tuh, dia ikutin. Gimana tanya gimana tanya? Oke, 3, 2, 1 ya kita atas yuk. 3, 2, 1. Tat. 3, 2, 1. Tat. Nggak ada yang tahu. Kalau dia ini lihat nih, tuh, pegang pipinya. Pegang pipinya. Tuh, gitu kirain nenek. Kalau gitu gini. Nanti kalau ini gini, terus dia cari neneknya. Tuh. Habis itu kalau sini aduh, dia kena. Sayang. Pinternya, sayang, jangan pinter. Rasanya dari Jepang itu pengen pulang aja, padahal kita jadwal pulang adalah masih itu kayaknya hari ke-5 ya, itu hari ke-5 kita di Jepang. Jadi aku tuh rasanya aduh mas ini anaknya nggak bisa lihat, berarti itu aku udah asli nanti kita pulang langsung ke dokter. Bener, kita pulang bener-bener landing sampai Jakarta itu kalau nggak salah pagi hari langsung kita ke Rumah Sakit Pondok Indah ke prakteknya Profesor Rita ya. Profesor Rita ada di situ. Profesor Rita tuh ada di Pondok Indah dan ada di RSCM gitu. RSCM Kirana itu spesial mata gitu kan. Jadi di mana yang terdekat, mana yang paling cepat di Pondok Indah. Terus kita ke Profesor Rita. Nah, itu udah dirasanya kayak disambar geledek karena apalagi ibuku. Jadi kita masuk ke dalam, diperiksa, ada fotonya pertama kali Ibran diperiksa matanya itu kata Profesor Rita kalau bayi lain suka meronta-ronta, ini Ibran kayak tahu kayak yang ya mami Ibran nurut, Ibran mau disembuhin mami. Jadi di apa namanya di tempat periksa tuh bener-bener diem, taruh dagunya, terus matanya dibuka kayak nungguin dokter periksa ya gitu. Jadi itu padahal dia masih 3 bulan, harusnya dia kan goyang-goyang nih enggak. Terus benar, Prof Rita bilang, iya ini anakmu ada katarak. Ya pertama mendengar ya namanya orang tua pada normalnya ya kaget ya sedih ya, maksudnya kita nggak nyangka kok kejadian di kita gitu ya. Kita juga sempat ingat ke belakang apa kita ada yang kita miss atau ada sesuatu yang kita lakukan salah, tapi kayaknya sih semua baik-baik saja. Nah, yang langkah-langkah yang perlu diperhatikan itu Asri pertama harus screening dulu. Jadi kenapa penyebab katarak ini gitu. Jadi dilihat dari kehamilan Asri ya. Terus Asri kan melakukan apa saja. Apakah Asri udah tes rubella dan tokso udah. Kemudian diperiksa Ibran ada rubella atau tokso atau tidak. Alhamdulillah tidak gitu. Kemudian diperiksa kepalanya juga, kita ke dokter spesialis melihat kepala, tidak ada cairan apapun, pokoknya Ibran alhamdulillah nggak apa-apa. Kemudian kita ke dokter spesialis jantung juga, kita lihat jantungnya Ibran gimana, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kita nggak perlu ngomong ke belakang nih, yang penting sekarang action plan-nya apa nih untuk Ibran supaya bisa artis bisa melihat, karena kita waktu itu statusnya nggak tahu apakah Ibran itu bisa melihat atau tidak, tapi memang bikin saya optimis adalah pada saat diperiksa itu dengan mainan, dengan apa itu matanya ngikutin, cahaya dia masih ikutin, walaupun ada katarak di tengah dia ngikutin. Nah itu berarti sebenarnya dia itu bisa melihat objek gitu, tapi ketutup sama kataraknya gitu. Nah, kita masih bertanya-tanya apakah dia normal bisa melihat atau enggak.
Nah akhirnya ya kaget, shock juga, tapi udahlah nggak usah lama-lama shocknya. Kita harus segera ya, karena kita konsultasi dan segera dijadwalkan untuk operasi. 1 hari sebelum Mas Ibran operasi mata sebelah kanannya, Bismillah, mudah-mudahan kataraknya Mas Ibran hilang. Nah, ini jam 2. Mudah-mudahan Bismillah besok jam 9 pagi Mas Ibran operasi sebelah kanan matanya. Jadi bagaimana pengerjaannya. Jadi kalau pada bayi, jadi kataraknya atau lensanya harus diambil gitu supaya dia tidak berair lagi, tidak masuk lagi airnya begitu. Nah nanti kalau sudah cukup umurnya akan dipasang lagi lensa gitu, lensa yang untuk memudahkan Ibran bisa melihat jelas gitu. Jadi ya alhamdulillah kita operasi Ibran ya. Operasi Ibran, kemudian ya ketika operasi itu tadi tuh langkah-langkahnya adalah Ibran harus cukup berat badannya gitu dan sehat, karena memang harus bius total gitu. Nah namanya anak bayi kan sebelum operasi ya, orang dewasa aja sebelum operasi pasti banyak persiapan ya, apalagi anak bayi ya, harus konsultasi ke dokter untuk cek kesiapan fisiknya, kesiapan dia kuat atau enggak. Itu kita harus cek ke beberapa dokter lah. Nah habis dicek ke beberapa dokter ya oke dah, udah siap, dan akhirnya kita melakukan operasi pertama. Waktu itu saya lupa kapan, yaitu di subuh tuh jam 6 dilakukan operasi pertama. Yang diambil tuh mata kiri dulu, setelah itu baru 2 minggu kemudian baru mata kanan. Nah syukurnya setelah dicek sama dokter, setelah operasi Ibran tuh bisa melihat gitu. Jadi kita juga cukup lega, dan memang setelah kita lihat perkembangannya pun sekarang ya ada objek kecil pun dia tahu dan dia ambil gitu. Nah kemudian kita melakukan semua prosedurnya gitu, terus ternyata begitu aku lihat ya di rumah sakit itu ternyata ada beberapa anak seperti Ibran juga lahir dengan katarak gitu. Kemudian saya bertanya sih sama dokter, ini penyebabnya apa ya? Itu tadi kan ada macam-macam sekali penyebabnya. Jadi ya mungkin yang dari Asri itu adalah genetik. Apakah dari genetik Asri atau ada genetik dari suami? Tapi kita urutin nggak ada. Mungkin jauh di atas sana. Tapi ya kita nggak saling menyalahkan, ini dari kamu kali Asri atau dari kamu kali enggak, tapi kita mencari solusi bagaimana sebaiknya. Itu 3 bulan kita operasi Ibran, dan dilihat juga ternyata Ibran itu harus memakai kacamata plus 18, jadi tebal sekali gitu lah, plus 18. Ibran, ayo kita ke ladang, ayo menanam ubi, jagung dan pisang. Senang banget. Yesus, Mau nyoba kacamata baru. naik berat badannya alhamdulillah. Aduh, kacamata baru nih. Kacamata baru. Hai. Yesus. Udah kelihatan Bunda ya? Iya. Bunda cantik tuh. Amin. Ayo suster jangan bohong ayo. Susternya bohong. Mana nih? Kacamatanya baru datang atau gimana nih? Iya, Potong dulu kata. Yang maminya jadul dibilang cakep. Iya, pinter ya nak. Itu suster tuh. Hai. Makasih suster. Ah, berat badannya naik nih. Dokter Murti nggak datang ya sore jangan ini ya? muntah dong. Iya, makanya kan kita bikin 2 jam. Nah sudah gitu ya. Nah kemudian setelah kita selesai operasi, nah apa yang terjadi sama Ibran? Jadi waktu itu Ibran mengalami apa namanya ya,
turun kesehatannya ketika operasi, karena mungkin dia capek, kita bolak-balik rumah sakit terus untuk melihat kondisinya Ibran gitu. Tadi ya kan kita memang screening semua badannya Ibran. Nah, Ibran kemudian drop sehingga HB-nya dia cuma 8 gitu. Jadi kita harus rawat Ibran di rumah sakit Bunda. Nah, kemudian Ibran timbul banyak alergi gitu ya. Alerginya ada macam-macam. Jadi kalau setiap Ibran alergi itu bisa seminggu di rumah sakit. Jadi aku tuh agak takut ketika memberikan dia makanan gitu. Aku juga makannya apa, ASI, jangan sampai membuat dia menjadi akhirnya buang-buang air, diare, sehingga berat badannya turun karena itu mempengaruhi perkembangannya. Nah, ya Mas Ibran udah 8 hari ada di rumah sakit nih karena diare. Jadi aduh, harus penting banget ya ibu-ibu ini tahu cara bersihin gelas ini botol nih. Ini Ibran lagi minum ASI. Terus juga jangan lupa ASI di dalam kulkas itu dicairkan secara benar. Nah, jadi mendingan ikut deh kelas laktasi itu, betul. Nah, karena aku pikir kayak dulu, tapi ternyata banyak yang lupa sehingga nggak bener juga aplikasinya, sehingga ASI-nya yang kemarin-kemarin tuh ternyata banyak yang nggak berkualitas tuh, karena cara kita memberikan, memanaskannya juga. Jadi sekarang Ibran nih diinfus tuh, diinfus mana tuh infus itu? Iya, 8 hari. Doain ya cepet sembuh, amin ya nak. Ini minum ASI. Udah. Jadi ya waktu itu kita di rumah sakit habis operasi, HB-nya menjadi 8. Kita sempat transfusi darah juga. Iya, anak sehat ini, doain semuanya. Kameranya adeknya. Cepet sehat ini, pinter ya nak ya. Pinter nak. Sayang, jangan nak, sayang. Iya, ganteng ini, anak ganteng ini, anak sehat ini. Bilang apa? Terima kasih apa? Iya. Bilang apa? Terima kasih untuk doain Ibran untuk semuanya. Iya dong. Terus Ibran udah selesai apa? sudah selesai Transfusinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibran Sehat, sehat. pasti sehat ya nak ya. Amin. Pasti sehat, amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Tante Usi. Amin, sehat ya Pak. Makasih Teh Indi. Iya sayangku, syukur buat Mas Ibran ganteng cepat sembuh ya nak. Makasih yang selangkah. Gitu. Anak ini memang baik banget gitu. Jadi dari operasi mata kanan, kemudian mata kiri, itu ketika selesai operasi nggak ada nangis sama sekali. Kata dokter gini, Asri ini nanti Ibran akan nangis atau rewel, nggak apa-apa ya Asri, emang itu prosesnya. Tapi ternyata begitu dibuka nggak sama sekali nangis Ibran. Ibran malah ketawa, malah nyanyi. Dari kecil Ibran tuh suka nyanyi gitu. Jadi aku justru malah jadi makin kuat gitu karena Ibrannya kuat gitu. Aku malah yang suka nangis padahal Ibrannya kuat gitu. Jadi ya, nah hal yang paling aku agak khawatir adalah dia transfusi darah gitu. Kita harus transfusi darah sampai 4 kantong gitu. Jadi ya untuk anak sekecil Ibran ya 3 bulan gitu ya, jadi harus 4 darah gitu yang harus dimasukkan gitu. Waktu itu sempat panik juga cari darah di mana, kemudian banyak teman-teman juga Asri aku mau gitu ya. Jadi tapi kan kita screeningnya juga agak lama, sementara Ibran perlu darah dengan cepat. Alhamdulillah kita dapat di PMI gitu. Terus akhirnya alhamdulillah Ibran juga sudah transfusi darah dan sampai sekarang alhamdulillah keadaannya baik gitu. Jadi ya lagi-lagi Ibran tuh jagoan banget gitu loh. Jadi apa aja nggak dia rasain gitu loh. Jadi sakit apa aja dia nggak senyum gitu selalu. Nah waktu transfusi darah juga ini akan rewel ya Asri, ini itu dipegangin tangannya, enggak, dia nyanyi-nyanyi biasa aja gitu. Mana? Ibran. Ibran.
kita ke ladang, ayo menanam ubi jagung dan pisang. Ayo, ayo, jangan ketinggalan. Ayo Lanjut, kita pokoknya 80 cc. menanam pintar ubi jagung dan pisang. Ibran, Ibran, ayo kita ke ladang. Iya ya, Ibu tolong Bu. Ayo. Itu yang buat aku jadi makin kuat, makin tahu Ibran juga perkembangannya bagus sekali sampai hari ini. Selamat pagi. Udah mandi belum? Oh, sebentar lagi mau mandi aku. Habis Mimi udah digendong. Oh, kita apa nanti? Habis ini nanti kita mandi. Ya pintar ya, habis Masibah mandi ya. Pintar ya. Nah, ini aku mau cerita soal Ibran, soal perkembangannya menjadi seperti sekarang. Apa aja sih terapinya, apa aja yang aku lakukan sampai Ibran akhirnya sekarang. Tadinya aku khawatir karena ya sudah 3 tahun lebih kok dia nggak bicara, nggak ngomong, terus nggak bersuara gitu. Nah, terapi apa yang aku lakukan di usia 2,5 tahun sampai ke 3 tahun. Nah, nanti aku cerita ya. Sahabat Ibran, anak tuh harusnya lahir dengan sempurna. Ada 5 panca indera yang berfungsi dengan baik. Ibran matanya ada kendala atau lahir dengan katarak, berarti ada perkembangan yang akan terhambat. Nah, itu kita sebagai orang tua harus tahu dan harus tanggap bagaimana menyikapi itu semua. Nah, Ibran dari lahir tidak melihat contoh, oh ini lagi berguling, ini lagi berjalan, tidak melihat. Jadi kita ada terapi bagaimana dia bisa berguling sampai dia bisa berjalan. Nah, nanti aku akan berikan apa aja terapinya di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe Sahabat Ibran.